Halo, selamat pagi adik-adik. Ya, baik. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Iyo. Di sini Ibu akan membawakan pelajaran pada bab 3, yaitu tentang memahami prinsip gambar sketsa dan ilustrasi. Ya, sebelumnya kita akan mengenal apa itu sketsa. Ya, pengertian gambar sketsa. Sketch merupakan gambaran atau lukisan yang kasar, ringan, semata-mata garis besar atau belum selesai. Kadangkala hanya digunakan sebagai pengingat-ingat saja. Sketsa atau sketch secara umum dikenal sebagai bagan atau rencana bagi sebuah lukisan. Dalam pengertian itu, sketsa lebih merupakan gambar kasar yang bersifat sementara, baik di atas kertas maupun di atas kanvas, yang bertujuan untuk dikerjakan lebih lanjut sebagai lukisan. Di sini kita akan mempelajari tentang fungsi dari gambar sketsa. Yang pertama, dapat meminimalisir kesalahan dalam menggambar atau melukis. Yang kedua, memberikan gambaran tentang suatu tema gambar atau lukisan. Yang ketiga, dapat mempertajam pengamatan seseorang pelukis. Yang keempat, sketsa sebagai media ekspresi untuk mengungkapkan ide dan juga perasaan. Nah, di dalam menggambar sketsa ternyata membutuhkan peralatan dalam pembuatannya. Nah, di sini ada media gambar. Media gambar ini berupa kertas gambar seperti HVS, kertas manila, kertas pada larang, kertas roti, kertas kalkir, kertas sketsa ataupun kertas lainnya. Yang kedua, ada alat gambar manual, ya seperti pensil ataupun rapido dan juga sebagainya. Yang ketiga, ada alat gambar digital. Di dalam alat gambar digital merupakan komputer dengan program komputer yang di dalamnya untuk mendesain, seperti software desain grafis yang ada di dalam gambar. Ada AI, CorelDRAW, dan juga Photoshop. Selanjutnya ada alat bantu gambar. Di dalam alat bantu gambar terdapat lightbox, scanner, meja gambar, mesin gambar, mistar, gambar segitiga, busur derajat, mold, sablon, dan penghapus. Berikut ini adalah gambar yang merupakan alat bantu dalam menggambar. Selanjutnya, kita akan mengenal apa sih itu unsur-unsur gambar sketsa. Baik, di dalam unsur gambar sketsa itu terdapat yang pertama ada garis. Garis yaitu unsur utama dalam sketsa yang terdiri dari garis vertikal, horizontal, dan juga melengkung. Yang kedua ada warna. Warna merupakan kombinasi warna hitam dan putih yang memberikan efek gelap dan juga terang dari gambar sketsa yang dibuat. Selanjutnya ada bidang. Bidang merupakan bagian yang terbentuk dari garis-garis yang dapat disatukan dan dapat menjelaskan bagian kecil dari suatu gambar karena merupakan bagian dari bentuk. Selanjutnya ada bentuk. Bentuk yaitu merupakan gabungan dari beberapa bidang yang di dalamnya membuat suatu sketsa yang memiliki bidang yang dapat dikenali atau bentuk yang dapat dikenali. Selanjutnya ada efek pencahayaan. Efek pencahayaan yaitu efek yang diberikan pada sketsa sehingga gambar yang dihasilkan terlihat tegas dan jelas, seperti gambar yang ada di dalam ini. Di sini mengandung gambar yaitu garis, warna, bidang, bentuk, dan efek pencahayaan. Nah, kita akan lanjut pembahasan kepada jenis-jenis sketsa. Dalam jenis-jenis sketsa terdapat yang pertama, sketsa gambaran garis besarnya saja, yang merupakan sketsa gambar yang berupa garis-garis dengan bentuk sederhana tanpa rincian dan sketsa tidak selesai. Bisa dilihat bentuk contoh. Yang kedua, sketsa cepat merupakan sketsa yang menggunakan beberapa garis untuk menampilkan citra sketsa yang telah selesai. Yang ketiga, studi sketsa yang merupakan sketsa berupa coretan-coretan yang dilakukan dengan cepat dan kurang rinci yang menunjukkan bentuk umum atau globalnya saja dari suatu gambar atau lukisan.
Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu gambar ilustrasi. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian gambar ilustrasi. Ilustrasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrare, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Dengan demikian, gambar ilustrasi diartikan sebagai gambar yang bersifat sekaligus berfungsi untuk menerangkan sesuatu peristiwa. Ada pula yang mengatakan ilustrasi berasal dari kata ilusi, di mana artinya gambaran angan-angan yang menyerupai hiasan belaka. Nah, sehingga hal ini merupakan pengantar atau pelengkap suatu tujuan untuk membantu seseorang agar lebih mudah dan lebih cepat memahami apa yang dimaksud. Oleh karena itu, gambar ilustrasi merupakan karya seni rupa dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu pengertian. Dan apabila kita melihat pengertian gambar ilustrasi dari Wikipedia Bahasa Indonesia, itu merupakan visualisasi dari suatu tulisan menggunakan teknik drawing, fotografi, lukisan, ataupun dengan teknik seni rupa lainnya yang lebih mengutamakan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuknya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang fungsi gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi ternyata memiliki fungsi yaitu sebagai berikut. 1. Menarik perhatian orang. Sebuah buku atau majalah yang disertai dengan gambar yang menarik justru akan membuat orang tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang isi buku tersebut. Yang kedua, memudahkan untuk memahami suatu keterangan atau penjelasan dari sebuah tulisan. Yang ketiga, sebagai sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Yang keempat, memberikan gambaran singkat isi tulisan ataupun cerita yang ingin disampaikan. Yang kelima, sebagai nilai keindahan dalam perwajahan. Baik, di dalam gambar ilustrasi ternyata memiliki unsur-unsur. Yang pertama itu ada gambar manusia. Nah, di dalam menggambar ilustrasi manusia itu diperlukan pemahaman dan penguasaan proporsi dan anatomi tubuh manusia, baik tubuh manusia dewasa maupun tubuh anak-anak. Proporsi itu merupakan suatu perbandingan bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan. Nah, sedangkan anatomi itu merupakan kedudukan susunan tulang dan otot yang menentukan besar kecil, cekung cembung atau menonjol tidaknya tubuh manusia yang menentukan bentuk keseluruhan tubuh. Nah, adik-adik bisa melihat seperti gambar berikut. Ya. Selanjutnya ada gambar binatang. Ya, di dalam menggambar ilustrasi binatang tidak berbeda jauh dengan menggambar ilustrasi manusia, di mana yaitu harus menguasai proporsi dan juga anatominya. Ya, jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan juga laut. Bisa adik-adik lihat gambar dari hewan. Ini ada kerbau dan juga ada kambing. Baik, selanjutnya ada gambar tumbuhan. Ya, di dalam menggambar ilustrasi tumbuhan yang beraneka ragam jenisnya itu memiliki dua cara adik-adik, yaitu menggambar tumbuhan secara sederhana dan juga lengkap. Dalam menggambar ilustrasi tumbuhan secara sederhana, tumbuhan tidak digambarkan secara detail ya, tetapi itu hanya berupa kesan bentuk tumbuhan. Sedangkan menggambar secara lengkap, ilustrasi tumbuhan digambar dengan detail dan cermat bagian pembagiannya. Baik. Nah, di sini merupakan contohnya yang mana sederhana dan mana yang detail. Ya. Kalau detail itu bisa berupa ada akarnya, buahnya, daunnya, tunasnya. Sedangkan yang sederhana dia hanya berupa pohon saja, tidak ditampilkan itu buahnya, akarnya ataupun tunasnya. Baik, di sini ada benda-benda lainnya. Benda-benda yang bisa digambar itu beragam jenis benda-benda alam, benda buatan manusia dan bisa juga benda imajinasi manusia.
Segala macam benda-benda yang digambar dalam karya ilustrasi ini umumnya hanya digunakan sebagai pelengkap atau penghias gambar saja. Baik seperti contoh ini, bisa adik-adik lihat apa-apa saja yang termasuk pelengkap atau penghias gambar. Baik adik-adik, sampai di sini materi kita tentang bab 3. Yaitu memahami prinsip gambar, sketsa, dan ilustrasi. Semoga adik-adik bisa memahami dan dapat mempelajarinya sehingga dapat pengetahuan yang kita terima dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, terima kasih buat adik-adik semua. Selamat pagi.